Halo viewers, kembali lagi bersama saya Anwar Abu Rizal dari redaksi Tabloid Pulsa. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang HTC Sensation XA. HTC Sensation XA begitu spesial karena ini merupakan produk pertama dari HTC setelah bekerja sama dengan Beats Electronic yang diakuisisi oleh HTC tahun lalu. Begitu. Hanya saja pada produk ini HTC menambahkan aksen warna merah tampak di earpiece, juga pada beberapa tombol kapasitif di bawah layar, lalu di pinggiran lensa kamera, lalu pada logo Beats Audio di belakang ponsel. Sensation XA sendiri masih menggunakan sistem operasi yang sama seperti Sensation sebelumnya. Sensation XA menggunakan Android versi 2.3.4 atau Gingerbread. Pada HTC Sense UI seperti kita ketahui bersama, kita mulai dari lock screen. Pada lock screen Anda bisa melihat di sini ada sebuah ring, lalu ada 4 buah shortcut begitu. Ring ini digunakan untuk membuka kunci atau untuk menuju fitur tertentu dengan lebih cepat, misalnya phone, message, kamera phone, mail, kamera atau message. Anda bisa membukanya dengan cepat dengan menggeser ikonnya ke dalam ring yang tadi kita gunakan untuk membuka layar. Kita langsung akan masuk ke dalam menu mail karena saya tadi menggeser icon mail begitu. Lalu pada home screen, kita langsung masuk ke home screen. Anda akan melihat 7 buah panel pada home screen-nya seperti Sensation persis. Di sini ketika Anda menggeser dengan cepat begitu, Anda akan melihat efek seperti carousel atau kuda-kudaan di taman bermain begitu yang terus berputar. Dan Anda juga bisa mengatur panel-panel pada home screen ini dengan cara pin zoom, juga dengan efek animatif yang menarik. Anda akan melihatnya terjadi transisi saat layar menampilkan single panel seperti ini dan panel multi panel seperti ini. Anda bisa menuju salah satu panel dengan cepat dengan memilihnya gitu. Lalu kita beralih ke menu utama. Pada menu utama seperti biasa HTC Sensation XA menampilkannya dalam tampilan grid memanjang ke bawah. Lalu tampilannya bisa Anda rubah dengan menekan beberapa ikon yang tersedia di bawah. Ada all apps untuk menampilkan semua aplikasi yang terinstall di dalam ponsel. Ada pula frequent, aplikasi yang belakangan Anda gunakan. Lalu ada pula download, di mana download adalah aplikasi-aplikasi yang Anda download sendiri dari Android Market atau ada juga dari HTC Hub. Pembaruan yang dilakukan HTC terhadap Sensation XA dibanding seri terdahulu. Pada Sensation XA, HTC menambahkan clock speed pada prosesor sekitar 25% dari Sensation XA yang menggunakan prosesor 1,2 GHz, dan pada Sensation XA clock speednya bertambah menjadi 1,5 GHz dual core. Jadi saya rasa kita pantas menyebut ponsel ini sebagai superphone begitu. Hanya saja penambahan clock speed pada prosesor tersebut tidak diimbangi dengan penambahan besaran RAM, kapasitas RAM, di mana seperti Sensation sebelumnya, Sensation XA juga menggunakan RAM sebesar 768 MB. Sementara pesaingnya seperti Samsung Galaxy S2 itu sudah menggunakan RAM sebesar 1 GB, walaupun dengan kecepatan prosesor yang lebih rendah. Beralih ke fitur lain, Anda juga akan menemukan kamera. Cukup menarik kita bahas di sini karena fitur kamera pada Sensation XA mampu menangkap resolusi maksimal 8 megapiksel,
cukup besar untuk ukuran ponsel. Anda bisa melihatnya di sini, 8 megapiksel. Lalu ada beberapa fitur lain seperti ada efek di sana. Anda bisa mengaplikasikan beberapa efek sesuai keinginan Anda. Menarik. Lalu ada pula dual flash di belakang sini, bisa membantu Anda tetap menangkap gambar dengan jelas walaupun keadaan pencahayaan misalnya kurang begitu. Lalu kita beralih ke mode perekam video dengan menekan icon di sebelah kanan atas. Di sini Anda bisa melihat bahwa Sensation XA juga mampu menangkap video dalam kualitas resolusi yang maksimal Full HD 1920 kali 1080. Sayangnya pada Sensation XA Anda tidak menemukan port HDMI, jadi video yang Anda rekam tadi tidak bisa Anda gunakan untuk langsung ditonton ke perangkat TV HD Anda begitu. Lalu yang juga menarik, yang paling menarik sebenarnya dari Sensation XA, karena produk ini merupakan produk pertama kerjasama dari HTC dan Beats Electronic, sebuah perusahaan vendor yang memproduksi earphone dan headphone begitu, yang dengan kualitas tinggi. Pada paket penjualan, HTC menyertakan di sini ada headset dari Beats Audio, dijual secara terpisah. Headset headset dari yang seperti ini memang tidak dijual secara terpisah oleh Beats. Namun ada produk dari Beats yang mirip sekali dengan ini, iBeats juga namanya, hanya saja tanpa kontrol seperti ini. Headsetnya sendiri dijual dengan harga 1,3 juta. Jadi ada keuntungan besar saat Anda membeli HTC Sensation XA, di mana HTC memberikan secara cuma-cuma headset ini. Dan saat headset digunakan, Anda bisa memanfaatkan fitur yang diberi nama Beats Audio. Beats Audio Sound Processing begitu. Jadi saat Anda memutar musik, play, hanya dengan menggunakan headset ini atau produk dari Beats Audio lainnya, Anda akan menemukan sebuah icon di atas muncul berwarna merah, dan ketika Anda membuka notification tray, di sini ada pilihan Beats Audio dan secara otomatis sudah aktif. Anda bisa menonaktifkannya dengan menekan disable. Dan fitur Beats Audio Sound Processing ini tidak hanya bisa Anda gunakan untuk mendengar lagu, tapi juga bisa Anda gunakan saat Anda menonton video. Contohnya, kita buka video, salah satunya akan tampak di bawah, di sebelah kiri saat Anda menggunakannya dalam posisi landscape, ada logo Beats, dan secara otomatis seharusnya sudah aktif saat Anda memasangkan headset ke perangkat Sensation XA Anda. Suara yang ditimbulkan berbeda dengan Anda tidak mengaktifkannya, apalagi lebih ditambah dengan headset premium seperti ini dari Beats yang dijual secara terpisah dengan harga yang sangat mahal, cukup mahal untuk pengguna biasa, bukan audiophile begitu. Sensation XA dipasarkan dengan bandrol harga 5.999.000 atau 6 juta. Apalagi Sensation XA merupakan produk yang monumental karena merupakan produk pertama kerjasama dari HTC dan Beats Audio. Saya kira sekian ulasan dari saya, Anwar Abu Rizal. Semoga kita bisa bertemu lagi lain kali. Sampai jumpa viewers.